Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini aku akan membuat pilih kartu ya dengan berjudul bagaimana hubungan kalian. Oke, aku mau salam dulu untuk yang masih stay tune. Halo semuanya, kangen juga ya sama kalian. Beberapa hari ini aku kayaknya me time dulu gitu ya. Oke, untuk para newbie yang baru hadir di channelku, halo semuanya, salam kenal ya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa aku akan membuat 3 pilihan kartu ya. Bagaimana hubungan kalian? Bagaimana hubungan kalian? Pile nomor 1. Oke, di sini ada Elder of Pentacles ya. Ini pile nomor 1, kemudian pile nomor 2. Oke. Di sini ada Temperance ya. Oke. Kemudian untuk pile nomor 3, di sini ada Ten of Cups. Langsung ya. Oke, bisa dipilih ya, bisa di pause dulu juga untuk teman-teman masih bingung pilih yang mana, pile 1, 2 dan 3, monggo ya dipilih. Aku ngerasa di sini tampaknya ini adalah hubungan yang sebenarnya kalian lagi perjuangkan. Beberapa dari kalian ada juga yang ibaratnya ini salah satu harapan yang diinginkan untuk terkabul dan akhirnya terkabul. Aku ngerasanya juga ada yang masih berjuang, ada yang mencoba di pertengahan jalan menurut aku ya, lagi sedang sembari gitu. Aku ngerasanya lagi ada di tengah-tengah perjalanan yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu atau berharap yang terbaik lah ya menurut aku. Oke, di sini aku langsung saja ya untuk memulai di pile nomor 1. Bagaimana hubungan kalian? Pile nomor 1 di sini ada Elder of Pentacles. Jadi aku ngerasa di sini hubungan kalian sebenarnya sudah sama-sama dewasa ya. Sudah sama-sama tahu kalau misalkan banyak hal yang harus dimengerti satu sama lain, secara nyata juga harus terlihat ya, sejauh mana kamu bisa kayak semacam bertanggung jawab atas masa depan kamu, sejauh mana kamu sebenarnya sudah siap juga untuk berkomitmen atau ke tahap yang selanjutnya. Karena biasanya Elder of Pentacles ini orang yang terlalu sibuk sama kerjaan, jadi untuk hal-hal yang terkait tentang percintaan ya, perasaan ya, kayak gitu-gitu tuh kadang suka terlupakan gitu. Lebih banyak ke arah pencapaian achievement, lebih ke arah situ, atau lebih ke arah untuk menambah sumber dayanya kalian ya. Jadi ketika menyangkut soal tentang perasaan atau hal-hal yang seperti itu, tampaknya lebih banyak kayak berkutat ke arah kira-kira dia satu level nggak ya sama aku, dia Queen of Pentacles nggak ya gitu kan. Ini kan Elder of Pentacles itu King of Pentacles gitu ya. Jadi lebih ke arah selevel nggak ya dia sama aku gitu. Kira-kira statusnya sama nggak ya sama aku gitu. Aku udah sesukses ini, apakah dia juga sama sesukses aku kayak gitu. Jadi banyak kayak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya aku rasa ada di kepala kalian gitu. Jadi aku ngerasa kalian juga ada yang beberapa dari kalian sedang menunggu yang satu level sama kalian juga ya, aku ngerasanya. Karena kalian tahu hal-hal yang kalian perlukan dari suatu pasangan tentunya harus satu level sama kalian. Seharusnya juga yang ibaratnya kamu kan udah mapan nih, udah secara keuangan juga udah oke. Kamu make sure orang tersebut tuh sebenarnya juga ya tidak merugikan kamu lah setidaknya gitu kamu pikirannya. Jadi hal-hal yang berbau dengan status ya, financial security-nya atau pendidikannya atau sebutannya strata di masyarakat, hal-hal seperti itu penting banget buat kamu ya, aku ngerasa di sini hubungannya ya. Jadi kita akan coba lagi ya, aku pengen tahu ya hubungan kalian seperti apa. Aku akan langsung saja ya dengan dadu.
Oke, di sini ada first of house. Kemudian di sini ada Uranus. Kemudian di sini ada Sagittarius ya. Oke, halo Sagittarius, mungkin kamu juga di link sama Sagittarius ya. Ini ada Aries dan Sagittarius, fire sign-nya juga banyak ya yang aku ngerasa di sini kamu di linknya. Oke, untuk yang Elder of Pentacles juga tentunya ada earth sign ya, ada Capricorn, Taurus, Virgo gitu ya. Aku ngerasa di sini hubungannya kalian itu masih banyak hal yang harus dipelajari dari apa ya sebutan ya, perjuangan satu sama lainnya. Aku ngelihat di sini soalnya mungkin gitu ya, salah satu dari kalian merasa kalau dirinya lebih di atas gitu. Jadi ada hal-hal yang terkait tentang perjuangan juga yang agak berbeda di antara kalian. Ada yang ibaratnya berjuangnya secara apa ini ya, sangat mengeluh-elukan, yang satunya yang aku ngerasa juga yang satunya ternyata cara berjuangnya adalah memberikan apa ini ya, pundi-pundi keuangan ataupun kekayaan atau hal-hal yang seperti itu perjuangannya. Jadi ada hal-hal yang aku ngerasa ada yang berbeda di hubungan kalian ya, cara berjuang yang agak berbeda. Dan aku ngerasa karena yang apa nih, yang satunya juga ngerasa kayak kurang satu tingkat dengan pasangannya. Aku ngerasa itu juga salah satu hal yang kayak semacam dituntut, ayo dong gitu, aku aja udah sampai Elder of Pentacles, masa kamu belum. Jadi ada hal yang kayak perjuangan yang dirasa itu masih belum cukup. Aku ngerasa kayak gitu, ada semacam kekecewaan, ada hal yang menurut aku bukan apa ya, kekecewaan mungkin dalam perspektif ya, jadi ada semacam kesalahpahaman yang aku rasa. Jadi yang satunya ngerasanya punya asumsi sendiri perjuangan yang dia lagi fokusin tuh apa, dan menurut dia harusnya kamu juga seperti itu, dan kamu pun juga bingung gitu kenapa dia tidak berjuang padahal dia sebenarnya berjuang dengan cara yang lain juga. Jadi ada kayak semacam apa ya, nggak match, entah salah paham atau miskom atau apapun itu yang aku rasain. Jadi cara berjuangnya aku ngerasa ada yang berbeda di antara kalian di dalam hubungan ini. Oke, kita akan lanjut ya. Aku pengen tahu ya di sini ya hubungan kalian ya, bagaimana hubungan kalian ya. File nomor 1. Oke ya. Di sini tadi perasaan langsung saya langsung twing gitu deh. Oke, mana ini? Oke, ini Sagittarius ya. Oke. Di sini ada engagement ring ya, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Oke. Kemudian di sini ada girl with a snake, empath, and narcissistic paradigm, being charm or use, enable, boundaries. Jadi aku ngerasa tadi ya ada yang satunya ngerasa kayak lebih daripada yang pasangannya. Aku ngerasa hubungan, jadi aku ngerasa si A ini ngerasa kayak lebih daripada si B. Jadi ada kayak semacam hubungan yang kurang baik ya, kayak ada semacam kesenjangan. Dan aku ngerasa di sini sebenarnya memang kayak semacam apa ya, kayak ego sih menurut aku ya. Yang satunya punya ego yang tinggi, yang satunya juga mungkin sangat mengerti atau sangat apa nih, kurang memahami kalau misalkan ada batasan di mana untuk menghargai orang nggak sampai seharusnya mengorbankan diri, kayak semacam kayak gitu. Karena di sini ada empath dan narcissistic paradigma ya. Jadi aku ngerasa di sini yang satunya narsis, yang satunya sangat empath banget, yang jadi kayak semacam orang di ngertiin, dianya udah gede kepala duluan kayak gitu, ngerasa paling oke, ngerasa apa ya, dielu-elukan karena sangat dihargainya sama yang satunya. Sedangkan yang satunya nggak dapat penghargaan dari yang narsis ini, jadi agak susah gitu. Jadi ada kayak semacam kesenjangan. Aku rasa boundariesnya juga
terjadi dengan hal yang kurang sehat gitu ya. Ada yang ibaratnya apa ya, kurang menerapkan healthy boundaries di hubungan kalian yang baik, dan aku ngerasa di sini ya, kalian juga mempunyai hubungan selama ini selalu timpang menurut aku ya. Ada yang beberapa dari kalian udah pernah ketemu, ada yang belum ketemu juga gitu. Aku ngerasa di sini dia bahkan juga menuntut, kalau belum ketemu ya apa dong gitu, apa yang harus aku pegang dari kamu kalau emang belum ketemu. Menurut aku pengen yang real-real aja. Kamu punya apa ini ya, imajinasi tentang sesuatu hal di hubungan yang wow ya, tentang aku, tentang kita, itu sebenarnya nggak terlalu ngefek buat aku gitu katanya. Jadi kayak semacam kalau mau ya buktikan secara aksi, secara kamu beneran ada di depan aku, beneran nyata depan aku. Jadi kayak sesuatu hal yang nggak nyata kayak dianggap nggak dihitung lah, kayak semacam kayak gitu ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Oke, aku akan lebih jabarin lagi di sini. Bagaimana hubungan kalian? Bagaimana ya? Bagaimana hubungan kalian? File nomor 1, bagaimana hubungan kalian? Oke. Hubungan kalian di sini banyak yang kayak dilakukan kurang sehat ya, kayak diam-diam memperhatikan, diam-diam nge-stalking, diam-diam kayak semacam apa ya, diam-diam mikirin kamu gitu. Ada hal yang kayak kurang face to face gitu keadaan hubungan kalian. Di sini ada Queen of Swords ya. Kemudian ada The Magician. Dan di sini ada Six of Cups. Oke. Aku ngerasa hubungannya kalian itu apa ya, kurang banyak komunikasi ya. Beberapa dari kalian juga nggak kontakan atau minim komunikasi. Ada juga hal yang aku rasa tertahan komunikasinya, harusnya bisa dikomunikasikan tapi tidak bisa gitu. Jadi ada hal yang sebenarnya ingin disampaikan atau dikasih tahu yang sebenarnya itu malah tertahan, malah akhirnya memilih untuk diam gitu keadaannya. Kemudian aku lihat hubungan kalian ini memang apa ya, kayak kalaupun terjadi gitu ya, terjadi sesuatu di hubungan kalian itu karena yang apa ya, ada pelaku lah ya, pelaku yang memanipulasi keadaan sampai akhirnya kalian bisa bareng gitu. Jadi ibaratnya yang satunya mungkin sangat pengen ada komunikasi, dia akhirnya melakukan dengan banyak usaha yang mulai dari yang sehat sampai kurang sehat gitu ya, biar bisa komunikasi. Atau di saat kalian bertemu juga yang satunya udah bikin keadaan gimana biar bisa ketemu. Jadi ada hal yang kurang direct di sini, ada hal yang kurang bisa apa ya, secara sehat gitu diutarakan. Sebenarnya pengennya apa, maksudnya apa, itu di sini kurang blur gitu aku ngerasanya. Banyak hal yang sebenarnya apa ya, ibaratnya aku pengen ketemu kamu nih gitu ya, nggak ngomong langsung gitu, tapi gimana caranya biar dia bisa ketemu sama kamu gitu, tapi nggak langsung ngomong gitu ke kamu. Jadi kayak hal-hal yang kurang langsung gitu ya. Aku ngerasa di sini sebenarnya diam-diam kamu atau dia juga saling kayak semacam apa ya, kangen gitu tapi nggak bilang, nggak diutarain. Jadi kayak ketahan aja aku ngerasanya. Kemudian banyak nyeseknya sih menurut aku, karena di sini yang satunya juga kegedean gengsi, yang satunya juga ibaratnya udah banyak berkorban gitu. Jadi aku ngeliat di sini yang satunya logik, yang satunya sangat perasaan banget. Ketika akhirnya egonya si apa ini, yang narsis atau yang tadi ya, yang logika banget itu tidak apa ini sebutannya ya, kayak semacam tidak diberikan lah ya sama si yang satunya, itu nanti
akan jadi chaos sendiri buat dia, karena akhirnya dia harus ngadepin diri dia sendiri, ego dia sendiri. Kemudian ketika akhirnya si empat ini, atau yang sangat feeling banget orangnya gitu ya, akhirnya memberikan kerjaannya gitu ya, itu juga akhirnya tidak bisa apa ya, semacam mencurahkan perasaannya, ya dia harus dealing dengan perasaan dia sendiri ya. Ibaratnya kalau kangen ya kangen makan sendiri lah ya, ditelan aja tuh kangennya sendiri gitu Kak. Jadi banyak hal yang aku rasa itu tidak tersalurkan gitu ya. Harusnya kan ibaratnya orang kalau mau curhat tuh yang satu curhat, yang satu dengerin, yang satunya curhat, satunya dengerin. Kok ini aku lihatnya nggak gitu, kayak komunikasi yang tersendat, nggak bisa curhat satu sama lain. Yang satunya pengen apa juga apa ya, kurang bisa memahami gitu, nggak ada kayak semacam kompromi di antara kalian berdua gitu, aku ngerasanya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini ya, dari channel message. Bagaimana hubungan kalian? File nomor 1. Bagaimana hubungan kalian? File nomor 1. Oke. Sepertinya ada kata-kata yang kurang baik dikatakan salah satu dari kalian ya. Di sini ada I knew ya. I knew exactly what I was doing. Kemudian di sini ada finding out the truth crushed me. Oh, luar biasa. Jadi di sini aku ngerasa dari yang empat, ketika kamu akhirnya lihat kenyataannya, mungkin kamu apa ini, berkomunikasi, entah bertemu, entah ibaratnya mencoba untuk connect sama dia dengan cara apapun gitu ya, dan akhirnya kamu ngelihat kenyataannya bagaimana, itu ibaratnya kamu udah kayak jatuh aja udah dari langit gitu ya ke bumi tanpa ada sayap. Jadi ya itu rasanya ketika akhirnya kamu harus dihadapkan dengan kenyataan ya. Jadi ada hal-hal yang akhirnya kamu ngerasa apa ya, perasaan kamu udah nggak karuan lah kalau pas waktu ngadepin kenyataan kamu, pas waktu tahu beberapa hal dari dia lah. Jadi di sini kayak memang clash ya antara ego, perasaan yang kayak gitu-gitu, dan aku rasa ini yang dirasain ya nggak cuma kamu doang, entah kamu empatnya, entah kamu narsisnya. Di sini aku ngerasa itu terjadi dan itu efeknya kedua orang gitu. Kemudian di sini I knew exactly what I was doing. Si narsistik ini atau logik ini atau yang tadi lah ya ya ibaratnya orang yang apa ini, cukup menuntut gitu ya keadaan sesuai dengan egonya dia. Jadi aku ngerasa di sini dia kayak semacam apa ya, terbiasa keras sama diri dia sendiri, terbiasa ibaratnya apa ya, mempunyai standar dia sendiri yang dia kayak semacam gak bisa kompromiin. Kalau ibaratnya kamu ibaratnya mau sama aku, kamu harus sesuai dengan standar kayak gitu. Kalau kamu pengen aku melakukan sesuatu hal, apa dulu yang kamu kasih ke aku. Jadi pembawaan profit and loss, untung rugi itu masih ada dibawa kemana-mana. Jadi pembawaannya itu dia pasti mencoba untuk menetapkan standar sesuai dengan egonya dia. Jadi di sini ada hal-hal yang sulit ya, menurut aku sulit. Yang satunya pakai perasaan banget, yang satu logika banget, yang satunya akan memberikan segalanya, akan kukorbankan dunia untuk kamu gitu ya. Dan yang satunya ini dunia kamu aja belum cukup, kok bisa surga dan neraka kamu juga kasih ke aku. Jadi apa ya, keadaan yang too much menurut aku di sini ya. Aku akan coba ya untuk ambil channel songnya. Bagaimana hubungan kalian? File nomor 1. Bagaimana hubungan kalian? File nomor 1. Ya. Aku ngerasa sih tadi ya ada yang ngerasa kayak stratanya kurang
kurang setingkat sama aku, ini nggak sesuai dengan harapan aku, yang kayak gitu ya. Di sini ada kali kedua Raisa ya. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilangan. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti, tak akan ku lepas lagi. Ya, jadi ini tampaknya orang yang udah lama kalian kenal lah ya menurut aku. Oke, kemudian di sini ada Overjoy ya, Stevie Wonder. Di sini ada. And so you don't believe that they do come true, for did my dreams come true when I look at you, and maybe too if you would believe, you too might be overjoy, over love, over me. Jadi di sini sebenarnya beberapa kalian entah mungkin setiap kali connect sama dia ya, mau itu connectnya udah ketemu atau connect telepon-teleponan mungkin ya, video callan mungkin ya, itu membuat kalian tuh rasanya tuh happy banget kalau connect sama dia. Ada kayak semacam pembawaan, tanpa ada dia, tanpa ada dirinya di hidupku itu kayaknya kurang lengkap kebahagiaanku, kayak gitu ada pembawaannya ya. Dan beberapa dari kalian juga ada yang dealing sama orang yang udah lama sama kalian juga, jadi sebenarnya tuh kayak pembawaan sangat sangat jatuh cinta ke dia, sangat menginginkan dia ada di hidup kamu tuh ada banget gitu. Jadi di sini hubungan kalian sebenarnya ketika bersama, ketika ketemu secara impulsif juga happy, dua-duanya happy, tapi setelah akhir yang satunya pakai logika banget dan udah mikir dengan egonya udah keluar yang kayak gitu-gitu agak susah. Dan yang satunya kalau udah kebawa sama perasaan banget juga udah susah banget, karena punya ekspektasi yang berbeda satu sama lain. Yang satunya ekspektasinya yang tadi ya udah kayak persyaratan masuk Miss Universe gitu ya. Ya, kamu harus gini sesuai dengan egonya. Yang satunya sesuai dengan perasaan dan hayalannya, jadi ekspektasi kebahagiaan gitu ya, terkait tentang akhirnya menemukan orang yang mungkin kamu ngerasa itu ada jodoh kamu, menemukan dia yang akhirnya mengerti aku, kita akan selamanya bersama, yang kayak gitu-gitu ya. Dan ini nggak match gitu, yang satunya benar-benar ya punya kualifikasi tadi Miss Universe, yang satunya kualifikasinya tuh yang kayak Disney gitu ya, happily ever after gitu, jadi terlalu ngawang gitu. Jadi bagaimana hubungan kalian ya, aku ngerasa di sini memang hubungannya kalian lagi nggak nyambung gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku ya di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, jadi intinya hubungannya file nomor 1 nggak nyambung kalian. Kalian ada di dua dunia yang berbeda ya, kalian harus sama-sama ke tengah lah ya. Yang satunya ya coba diturunin egonya, yang satunya coba nampakin ya kakinya ke tanah, jangan terlalu ngawang banget. Oke ya, untuk file nomor 2 ya, bagaimana hubungan kalian? Di sini ada Temperance ya. Jadi aku ngerasa di sini hubungan kalian lagi ada di perjalanan di tengah-tengah. Ini adalah hubungan di mana salah satu dari kalian ada yang melakukan kesalahan, yang satunya mungkin susah untuk memaafkan, yang satunya juga ibaratnya mempunyai beban tersendiri karena belum dimaafkan. Atau aku ngerasa di sini memang kalian itu masih belum bisa selesai dari luka kalian masing-masing gitu yang aku rasain.
Oke, aku pengen tahu lagi ya, lebih lagi di sini Temperance mungkin kalian dealing sama Sagittarius atau fire sign lah ya, ada Leo, Aries, Sagittarius. Oke. Aku pengen tahu hubungan kalian gimana. Di sini ada Aquarius. Halo Aquarius. Oke ya. Kemudian di sini ada 12 house. Kemudian ada the sun ya. Jadi mungkin kamu dealing sama tadi ada Aries, ada Leo juga, ada Pisces, ada Aquarius ya. Jadi aku ngeliat ini hubungannya kalian ya. Hubungannya kalian itu ibaratnya lagi ada di ya udah mengerti lah ya, harus memberikan apa yang tulus gitu ya. Lakukan sesuatu hal yang tulus ke pasangan atau seseorang yang kalian lagi pikirkan bersama dengan kalian saat ini. Kamu tanyakan apapun status kalian, aku ngerasa di sini kayak ya berikan hal yang tulus ya, tindakan yang tulus. Aku ngerasa tindakan yang tulus dengan sesuai idealnya hubungan percintaan gitu. Ketika kita mencintai seseorang kan idealnya harus dengan perasaan yang tulus, harus dengan tindakan yang tulus, yang kayak gitu-gitu. Jadi kalian di sini lagi mencoba untuk memberikan tindakan yang tulus itu. Jadi terlihat gitu ketulusan kalian, entah apapun itu. Entah tadi ada yang mungkin lagi minta maaf ya. Jadi mencoba untuk memberi tahu kalau misalkan aku ini minta maafnya secara tulus loh gitu, aku tuh sebenarnya mencintai kamu dengan tulus loh, yang kayak gitu-gitu. Jadi ada hubungan yang aku rasa di sini hubungan kalian lagi di masa kayak gitu, sedang memberikan gesture ya, memberikan pembuktian bahwa apa yang kalian lakukan itu tulus gitu. Oke, aku pengen tahu lagi ya di sini. Oke, bagaimana hubungan kalian pal nomor 2? Bagaimana hubungan kalian pal nomor 2? Bagaimana hubungan kalian pal nomor 2? Oke. Aku ngerasa di sini memang prosesnya masih proses healing ya. Oke, lagi yang satunya masih sakit gitu, atau mungkin kalian punya sakit yang berbeda gitu ya. Sebenarnya sama-sama sakit sih ya, yang satunya kau minta maaf, yang satunya juga lagi mencoba untuk dimaafin, kayak gitu-gitu juga mempunyai luka tersendiri sih menurut aku ya. Di sini ada the Grim Reaper ya, the relationship is over, no second chance, grow and transform your life ya, keadaan orang lagi putus ya. Kemudian di sini ada mess ya, not showing true feelings, hide, personify, pretend, jealous, gaslighting. Jadi di sini kalian tadi ya mencoba untuk hubungannya tuh lagi pisah. Keadaan kalian sekarang lagi pisah, mencoba untuk memberikan gestur yang tulus, tindakan yang tulus, permintaan maaf yang tulus gitu ke salah satunya. Aku ngerasa entah apapun kejadiannya, kenapa ini bisa selesai, kenapa ini bisa pisah kalian, terus kayak yang satunya itu kayak ngerasa udah gak akan ada kesempatan yang kedua lagi untuk kalian bisa bareng, dan mencoba yang satunya juga mencoba kayak berubah gitu ya, biar kalian itu bisa hubungannya baik-baik aja. Karena aku ngerasa ini hubungan yang sebenarnya dari kalian berdua tuh pembawaan untuk memberikan hal yang tulus tuh ada gitu, bahkan secara nyata mulai dari niat sama tindakannya. Cuma apapun masalah kalian, akhirnya kalian bisa sampai split sekarang ini memang ada permasalahan dari bentuk ekspresi sih menurut aku ya. Jadi ada yang aku ngerasa kurang jujur untuk mengungkapkan sesuatu hal, atau kurang berekspresi. Ibarat ya tadi ya, mau minta maaf jadi nggak bisa minta maaf gitu ya. Sebenarnya aku pengen minta maaf gitu ya, tapi
akankah tindakan aku yang minta maaf ini menghasilkan hal yang baik gitu. Maksudnya nantinya itu bakal dimaafin, atau aku pura-pura aja nggak tahu apa-apa, nanti sebulan lagi aku hubungin terus aku say hi biar aku nggak usah minta maaf gitu ya, tiba-tiba hubungannya baik-baik aja kayak gitu. Atau ketika aku minta maaf, apa jangan-jangan udah nggak ada kesempatan lagi, percuma dong aku minta maaf, yang kayak gitu-gitu. Atau di sini aku ngerasa kayak pembawaan yang sebenarnya pengen keadaannya baik-baik aja tapi nggak diungkapkan kayak gitu. Pengen segala sesuatu halnya itu berjalan dengan baik seperti sedia kala, tapi tidak diomongin, tidak diungkapkan, gak diekspresikan kalau sebenarnya mempunyai keinginan seperti itu gitu. Jadi aku ngerasa memang ada yang mungkin dealing dengan orang yang kalau kalian lihat di video aku yang tanda-tanda inner childnya kalian itu terluka, ini salah satunya. Jadi tandanya itu salah satunya memang sulit untuk mengungkapkan perasaan atau bentuk ekspresi dari perasaan itu, sulit gitu. Bahkan aku ngerasanya ini mungkin kalian dealing sama orang yang memang menganggap kalau bentuk-bentuk ekspresi secara perasaan hal-hal yang seperti itu adalah tanda-tanda kelemahan atau kekalahan. Nah, dia ini nggak bisa kayak gitu. Dia ini pembawaan yang selalu memenangkan keadaan, suka yang diprioritaskan, yang kayak gitu. Jadi pembawaan dia untuk mencoba mengerti orang lain itu agak minim untuk diekspresikan, walaupun di hati dia mengerti kalau misalkan dia salah, dia mengerti dia harus mengungkapkan gitu ya mengungkapkan hal yang sebenarnya, tapi tidak gitu. Dia tahu ada bagian mana yang salah di bagian dia gitu, tapi tidak dikomunikasikan sama kalian gitu. Jadi dia mencoba untuk menimbang-nimbang lah ya keadaan gitu, sebenarnya baiknya gimana gitu. Dan kalau bisa dengan cara yang tadi ya, mungkin sebulan lagi nanti ya hubungin lagi biar seakan semuanya baik-baik aja, padahal sebenarnya masalahnya belum selesai. Itu juga kalian dealing sama orang yang sebutannya kayak menghindari konflik lah ya. Salah satu yang aku pernah jabarin juga, kalau inner childnya terluka biasanya suka gitu, menghindari konflik, nggak langsung bertanggung jawab dengan keadaan gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi ya di sini. Bagaimana hubungan kalian file nomor 2? Bagaimana hubungan kalian file nomor 2? Ada the Fool ya. Bagaimana hubungan kalian file nomor 2? Ada Three of Wands. Bagaimana hubungan kalian file nomor 2? Ada Four of Cups ya. Oke, jadi hubungan kalian ini untuk file nomor 2, aku ngelihat sebenarnya dia lagi salah satu dari kalian lah yang tadi mau minta maaf gitu ya, dia lagi kayak semacam menunggu momen yang tepat untuk ya meminta maaf gitu. Menunggu momen yang tepat kapan ya gitu aku memulai lagi komunikasi lagi. Aku ngerasa dia mencoba untuk memperbaiki keadaan atau hubungan kalian sih menurut aku. Jadi di sini niatnya dia sebenarnya baik, cuma memang dia mau mengikuti keadaan aja dulu gitu. Tidak tiba-tiba misalkan kamu lagi sedih nih, terus dia tiba-tiba langsung datang saya minta maaf sama kamu, enggak gitu. Tapi dia
ngelihat situasinya udah mulai reda nggak nih, atau kamu mungkin masih marah-marah, atau dia ngelihat kamu mungkin masih kecewa banget sama dia, atau hal-hal yang kayak gitulah. Dia kayak menunggu emosi kamu turun dulu gitu. Jadi dia juga mau mempertimbangkan momen yang tepat untuk akhirnya memperbaiki keadaan gitu. Aku ngerasa di sini soalnya energi dari yang the fool-nya sendiri, dia pengen memulai dengan back lagi, mulai dari nol lagi ibaratnya ya. Udah kayak SPBU dimulai dari nol ya kak. Aku ngerasa di sini tuh kayak dia memantau dan mencoba untuk memulai, entah nanti komunikasi duluan atau bertindak sesuatu hal ke kamu untuk memperbaiki ya, memberikan gestur minta maaf gitu. Karena di sini ada Four of Cups juga, dia sebenarnya menunggu nih momen yang tepat. Dia ngelihat, aduh ini bukan waktunya, aduh ini waktunya nggak pas, aduh kayak gitu. Jadi ada yang dia kayak udah beberapa kali opportunity ini datang ke dia untuk mungkin minta maaf, selalu kayak dia ngerasa nggak tepat aja. Dia lagi mencoba ikut flow-nya keadaan kalian yang dia tahu gitu, entah dari apapun, mungkin dari media sosial, mungkin dari teman-teman kamu sendiri, mungkin dari apa nih ya, dari kamu sendiri mungkin ya, yang biasanya komunikasi mungkin tiba-tiba jadi nggak komunikasi ya. Dia mungkin kayak wah tunggu aja deh gitu. Mungkin dari status kalian juga macam-macam ya, dia akan mencoba melihat dulu. Oke, aku akan ambil channel message-nya bagaimana hubungan kalian pile nomor 2. Oke. Jadi aku ngerasa ini sebenarnya sampai bikin dia susah tidur loh. Mikirin kamu tuh, mikirin keadaan hubungan kalian yang gak baik gitu ya, entah apapun kejadiannya. Karena ini akhirnya kalian gak barengan, kayak udah selesai, kayak seakan entah apapun kesalahan dia, kayak semacam nggak kamu apa ini, salah satu dari kalian, yang satunya salah, yang satunya tuh kayak nggak mau memberikan kesempatan kedua, kayak ya seakan kayak gitu yang dia tangkap juga gitu ya. Di sini ada we will be together again. Kemudian di sini ada I hope that you can forgive me one day. Pas banget kan aku udah bilang. Oh my god, ya lagi sakti aku memang. Ya, habis liburan langsung sakti langsung. Enggak kok, nggak liburan ke gunung kok, nggak liburan semedi kok aku. Oke, back to topic lagi ya. Jadi aku ngerasa di sini tadi dia menginginkan kalau kamu bisa memaafkan dia, entah itu kapan waktunya, mungkin nggak sekarang, mungkin nanti seminggu lagi, mungkin nanti sebulan lagi, mungkin nanti setahun lagi, atau mungkin lebih. Yang jelas dia akan minta maaf sama kamu di saat yang tepat gitu ya, apapun keadaannya. Kemudian dia ngerasa nanti beberapa dari kalian ya, aku ngerasanya ya, karena aku ngerasa memang ada yang kamu maafin, ada yang enggak gitu. Dan yang bagi yang mau maafin, dia juga ngerasanya dia nantinya akan sama kalian lagi gitu. Dia berharap akan ada kesempatan untuk bisa bersama lagi kayak gitu, karena dia ngerasa memang dia tulus sama kalian gitu ya. Aku akan ambil channel songnya ya, pile nomor 2. Channel songnya untuk pile nomor 2. Satu lagi ya, channel songnya bagaimana hubungan kalian, pile nomor 2. Oke, aku ngerasa itu keadaan yang menyayat hati duanya sih. Kalau kamu nangis, kemungkinan dia juga nangis, atau karena dia orangnya agak-agak di sini poker face ya. Kurang berekspresi gitu ya, mungkin nangisnya di dalam hati gitu ya. Oke, di sini ada menjadi milikku Adera Kuntoaji Segara ya. Takkan lelah ku mengejar hingga dunia tak lagi berputar, ku takkan rela bila kau tiada menjadi milikku. Ya, ini bagi kalian yang mau maafin dia ya. Nanti
dia sendiri sebenarnya ngerasa ada perasaan sama kalian, mungkin kesalahannya dia itu membuat keadaan kalian gak bisa bareng, tapi tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya gitu. Jadi masih ada kesempatan terbuka untuk bisa bersama gitu ya, aku ngerasanya. Jadi ya, untuk yang mau minta maaf, yang akhirnya dimaafin gitu ya, nanti ada saatnya dia yang akhirnya ngejar kalian gitu. Oke, di sini ada Maibu, Alicia Keys, and Asher. I know we haven't seen each other in a while, but you will always be my boo. I was in love with you when we are younger, you were mine. Jadi mungkin kalian juga dealing sama barisan para mantan, atau ini adalah mantan kalian gitu ya. Dan akhirnya dia pengen balikan lagi nanti sama kalian one day gitu ya. Tapi di sini aku ngerasa memang apapun keadaan kalian, dia ngerasa kamu adalah orang yang istimewa, yang selalu ada di hatinya dia gitu. Walaupun kalian belum ketemu ya sekarang, tidak bersama juga sekarang, tapi dimanapun kalian berada, dia berharap nanti akan ada kesempatan bersama lagi kayak gitu. Jadi aku ngerasa hubungan kalian ini hubungan yang mutual sih, feelingsnya mutual. Cuma yang satunya poker face aja, yang satunya kayak orang yang tidak berekspresi kalau dia itu mempunyai perasaan yang sama. Dia itu orang yang sulit berekspresi, kayak cenderung ke arah introvert kayak gitu. Aku ngelihat kamu dealing sama orang yang sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata ya, sulit untuk terbuka ya, bahkan ada kecenderungan takut ketahuan kalau dia mempunyai perasaan yang kayak gitu. Jadi ya sabar-sabar aja ya. File nomor 2. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye-bye. Oke ya. Sing sabar ya. Yang sabar, file nomor 2. Kalau kalian ngerasa masih cekat-cekit di hati, just take your time. Kalau kalian pengen maafin, maafin. Kalau kalian gak pengen maafin, ya udah gak usah dimaafin gitu. Cuma sayang aja kalau kamu gak maafin orang tuh. Maafin sama memberikan kesempatan untuk bersama tuh berbeda kan. Jadi kalau kamu gak maafin, sebenarnya beban, kayak kamu bawa beban kemana-mana. Sayang aja di hati kamu bawa beban gitu. Kalau misalkan kamu mau maafin terus yang nggak ngasih kesempatan untuk bersama juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Kata aku sih saranin maafin gitu. Tinggal akhirnya kamu mikir lagi mau ngasih kesempatan atau enggak. Kalau emang nggak mau ngasih kesempatan, ya udah bilang. Kalau akhirnya mau kasih kesempatan, ya cobalah untuk percaya gitu ya, memulai untuk percaya lagi. Oke, jangan setengah-setengah. Oke, kita lanjut. File nomor 3, bagaimana hubungan kalian? Ten of Cups. Ini hubungan yang sebenarnya sudah membahagiakan sama-sama sih menurut aku. Satu sama lain kalian udah happy dengan hubungan kalian ya. Beberapa dari kalian lagi kasmarannya ya kan, lagi unyuk-unyuknya, lagi romantisnya, lagi menikmati kehadiran satu sama lain gitu ya. Aku ngerasa ini masa-masa yang ya indah lah untuk kalian ya. Oke, aku akan coba lagi ya energi hubungan kalian. Aku akan jabarkan. Waduh nanti. Oke. Untuk file nomor 3, di sini ada Jupiter ya, kelihatan ya Jupiter. Oke. Kemudian di sini ada First of House,
Dan di sini ada Cancer. Halo Cancer, mungkin kamu juga dealing sama Cancer. Oke, kalian lagi apa ini ya? Saling care satu sama lain ya, saling ibaratnya saling nanyain udah makan belum, udah makan belum, kalau belum makan ya disuruh makan, atau enggak yuk kita makan yuk keluar gitu. Kemudian kamu hari ini mau kemana gitu, mau nggak aku berikan kirimkan makanan gitu, kamu lagi pengen kemana, yuk aku temenin, nah kayak gitu-gitu. Jadi pembawaannya tuh lagi apa ya sebutannya, menyamankan satu sama lain lah gitu, membahagiakan satu sama lain gitu. Agak rasanya ya ada pertumbuhan dari rasa kepedulian kalian satu sama lain gitu ya. Aku pengen tahu bagaimana hubungan kalian, pile nomor 3. Bagaimana hubungan kalian, pile nomor 3. Healthy choices, making healthy choices in love and life, self-love, self-care, being happier. Oke. Pile nomor 3 ya. Gimana hubungan kalian? Oke. Fokus ya. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear or ego issue, jealousy. Jadi di sini aku ngerasa kalian ibaratnya lagi memuncaknya lah ya, asmara lagi kental banget, lagi bener-bener apa ya, hidupnya tuh dipenuhi dengan asmara, dengan apa nih, energi percintaan kalian, lagi saling jatuh cinta, yang ibaratnya saling ngajakin ketemuan sering, komunikasinya sering, pokoknya lagi overwhelming lah ya. Aku ngerasa di sini ketika hubungan ini lagi memuncaknya juga, saling perhatian satu sama lain segala macam, ini juga ada dampak berikutnya gitu ya, dimana akhirnya ketika kalian jatuh cinta, ada beberapa dari kalian yang mulai takut keadaan ini nggak akan sebahagia seperti sekarang ini. Dan aku ngerasa udah ada yang mikir-mikir negatif nih sekarang, lagi siap-siap, aduh nanti kira-kira aku udah cukup nggak ya buat dia, aku udah cantik belum ya, aku udah seksi nggak ya buat dia, aku udah baik nggak ya buat dia gitu, apakah aku masuk nggak ya dari kriterianya dia. Pokoknya mulai kayak merasa insecure gitu ya, udah mulai nggak ngerasa pede dengan apa yang dijalani dengan diri kalian gitu juga. Kemudian di sini aku ngerasa kayak mulai melupakan ya, beberapa dari kalian mulai melupakan perlu untuk me time ya, perlu untuk memberikan cinta untuk diri kalian sendiri, karena pembawaan kalian ingin memberi, membahagiakan orang tersebut. Padahal di saat ibarat lagi jatuh cinta yang kayak gitu-gitu, sebenarnya perlu tuh balance tuh, ketika kamu memberikan cinta ke orang lain dan juga kamu tetap nge-charge di cinta untuk diri kamu sendiri. Nah ini suka terlupakan biasanya tuh kalau orang-orang lagi jatuh cinta, dan di sini aku ngerasa beberapa dari kalian juga seperti itu. Oke, jadi tanpa disadari ternyata udah mulai nggak balance nih gitu ya. Aku akan lebih menjabarkan lagi bagaimana hubungan kalian, pile nomor 3. Bagaimana hubungan kalian, pile nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini kalian udah mulai nih pengen, yang lagi deket pengen pacaran secepatnya, yang udah pacaran pengen tunangan secepatnya. Bagi yang udah tunangan pengen cepet-cepet ya, dipercepat lagi untuk undangan pernikahannya gitu ya. Mungkin yang seharusnya tunangan terusnya nikahnya itu 3 bulan kemudian atau sebulan kemudian, udah pengen dicepetin lagi, kok bisa besok gitu. Oke, udah mulai takut ya aku ngerasanya. Oke, di sini ada the moon ya.
Five of Wands, dan ada Nine of Swords. Oke, jadi ini hubungan dimana kalian udah mulai ke bawah perasaan kalian sendiri gitu ya. Mulai ketakutan ini nanti nggak akan berujung ke pernikahan, mulai takut kalau ini nanti cuma perasaan sesaat aja, udah mulai takut kalau nanti akan ada semacam perbedaan di tengah yang akhirnya membuat hubungan kalian bubar di jalan gitu. Aku ngerasanya di sini hubungan kalian sebenarnya baik-baik aja, tapi perasaan yang terlalu memuncak, yang terlalu overwhelm gitu ya, yang diberikan dengan intens, dengan waktu yang cepat, dengan banyaknya cinta, itu akhirnya meledak juga gitu ya. Meledak jadi ketakutan, jadi keresahan, sampai susah tidur, sampai ibaratnya kalian udah mulai ada sebutannya ya, kayak semacam benih-benih pertikaian atau perkelahian atau perbedaan ya, yang udah mulai kalian rasakan. Waduh, udah mulai nih gitu ya, masa-masa yang lagi fase-fase kalian cocok-cocoknya, lagi menikmati surganya ya, hubungan itu tampaknya udah mulai agak lewat nih kayak gitu. Kalian juga mulai melihat gitu ya, bagaimana harus berjuang untuk kayak semacam kompromi ya, atau mencari jalan tengah, membuat kalian juga melihat apa yang kalian harapkan dengan kenyataan itu sesuai atau enggak. Di sini juga akhirnya kalian akan melewati masa ini gitu di hubungan kalian sekarang. Jadi aku ngerasa memang mulai berpindah lah ya. Berpindah dengan bukan berpindah, kayak pergeseran hubungan lah ya. Namanya juga mempunyai hubungan, gak mungkin kan PDKT mulu gitu ya, surga mulu. Ada saatnya harus growth. Di sini ada growth ya, growth dengan saling ya mengertilah satu sama lain, care lah satu sama lain gitu. Kalau ibaratnya di sini ketika udah terlalu terbawa, tenggelam dalam perasaan sendiri dengan ketakutan sendiri, udah susah tuh. Kecuali kalian akhirnya udah bisa saling percaya gitu ya, saling percaya, mau kompromi di tengah, mencoba untuk kayak semacam memanifestasikan hal yang baik lah gitu, karena ada banyak hal yang nggak bisa dikontrol sama manusia gitu, cuma bisa dijalani yang terbaik dan tawakal ya, berdoa aja yang terbaik kayak gitu. Karena nanti buang-buang waktu aja dengan akhirnya diliputi dengan ketakutan, dengan akhirnya udah kebaperan sendiri karena ya efek cinta yang berlebihan di awal itu. Namanya juga orang lagi cinta-cintaan di awal gitu ya, lagi kasmaran ya, siapa sih yang nggak mau yang wow gitu ya, meletup-letup gitu kan. Tapi memang pasti ada konsekuensinya gitu. Ketika akhirnya menahan perasaan juga ada konsekuensinya. Sebenarnya nggak ada yang bisa banyak dilakukan sih, ya tinggal jalani aja gitu menurut aku. Nggak perlu ditahan. Kalau jatuh cintanya meletup-letup ya meletup-letup. Di saat akhirnya jatuh cintanya ya pengennya sedikit-sedikit gitu ya, kayak cicilan, ya lakuin aja gitu. Jadi mungkin sinergi setiap orang pasti berbeda-beda dan gak bisa disamakan. Oh seharusnya aku dari awal cicilan aja tuh gitu ya, biar gak usah meletup-letup, terus aku gak ketakutan kayak gini rasanya. Ya gak bisa gitu juga, karena di sini aku ngerasa kalian juga dealing kan bersama dengan water sign ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Kemudian di sini juga ada Aries juga, Cancer. Kemudian ada Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada yang tinker banget orangnya di sini ya. Jadi ada Aquarius, Gemini, Libra juga, dimana memang ketakutan setiap orang dalam satu hubungan pasti ada. Tinggal kamu pilih aja yang worth it untuk kamu pusing-pusing dan baper-baper di hati itu siapa orangnya gitu ya.
Oke, aku pengen tahu di channel message ini bagaimana hubungan kalian. You speak to me through music. Kemudian I will wait for a sign from you. Oke, sepertinya kalian di sini banyak yang kayak LDR belum ketemu, dan banyak yang akhirnya tenggelam dalam kayak semacam kebahagiaan pikiran kalian sendiri karena kalian tahu dia itu sebenarnya jodoh kalian gitu, kayak sampai ngerasa mempunyai koneksi secara telepati ya, karena sampai nggak bisa tidur gitu, tapi kamu sulit ketika tahu kenyataan sama yang ada di kepala kalian, harapan kalian yang kalian tahu di intuisi kalian dengan kenyataan itu ternyata jauh berbeda. Yang di pikiran kamu, di angan kamu dia selalu ada buat kamu, tapi nyatanya nggak ada di depan kamu. Di situ kamu juga jadi kayak tambah takut dengan perasaan kamu sendiri udah terlalu dalam dengan orang tersebut, tapi ternyata nyatanya dia memang nggak ada di depan kamu. Jadi kalian mungkin agak takut dengan hubungan yang seperti ini gitu ya. Beberapa dari kalian ada yang belum ketemu soalnya. Untuk yang udah ketemu, aku ngerasa kayak semacam ini hubungan yang kalian ngerasa happy satu sama lain gitu ya, dan ngerasa memang hubungannya baik-baik aja, tapi ngerasa kurang dengan sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Ekspektasi kamu dengan akhirnya barengan sama dia, udah ketemu segala macam, udah hubungan juga, pengennya ada jenjang yang lebih serius lagi, tapi itu tidak terjadi gitu. Aku ngerasa di sini kalian sebenarnya pembawaan sangat menginginkan hubungan ini menjadi nyata dan menjadi hubungan yang seriusnya itu besar sekali. Dan itu ketakutan kalian kalau itu nanti nggak terjadi gitu. Ini yang lagi kalian rasakan sekarang, penuh dengan rasa cinta yang membludak di hati yang mempunyai dampak yang tadi aku jelasin gitu. Oke, aku akan coba untuk channel songnya ya di sini. Oke, channel songnya bagaimana hubungan kalian, file nomor 3. Oke, aku ngerasa memang kalian memang lagi kasmaran dengan orang tersebut. Beberapa udah ketemu, beberapa belum. Oke, di sini ada Behind the Star ya, Adrian Marta Dinata. 1,000 miles away, far across the sea, 1,000 miles away, far behind the star. I miss her, I miss her. Jadi di sini kalian tadi ya ada yang lagi LDR ya dengan orang yang jauh di sana, beda negara, beda daerah, beda tempat, beda kota, beda provinsi ya. Aku ngerasa ya kalian ibaratnya pengen banget ketemu sama dia gitu ya, bener-bener jauh gitu. Bahkan yang belum ketemu sama orangnya juga ya, itu yang kalian rasakan. Yang udah ketemu juga pembawaan kalian terus kangenin dia itu besar sekali loh gitu. Kemudian di sini ada oke, fokus ya, Because of You, Kid Martin. Oke ya, almarhum Kid Martin ya, ini orang yang sangat baik banget Kid Martin ya. Oke, mungkin beberapa dari kalian udah ngeliat Kid Martin ini ya di Instagramku. Orangnya baik banget. Aku terhubung di tahun lalu lah, akhir tahun lalu juga, kontakan dengan baik juga dengan Kid Martin juga, dan tampaknya sayang sekali di tahun ini udah dipanggil ya sama Tuhan ya. Semoga beliau juga di sana diterima di sisinya dan damai dan tenang di sana ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada
Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. Jadi di sini memang kayak pembawaannya sangat apa ya? Sangat mengeluhkan, sangat memuja gitu ya orang yang kalian lagi tuju gitu. Ini hubungan yang benar-benar kayak semacam devotion gitu ya, kalian berdevosi gitu, ibaratnya sangat fokus kalian mempunyai hubungan dan perasaan yang dalam ke orang tersebut kayak gitu, karena kamu ngerasa dengan adanya dia di hidup kamu tuh hidup kamu jadi berubah lebih indah, lebih bahagia gitu, dan kamu bahkan kayak semacam udah apa ya, udah belak-belakan aja gitu, belak-belakan kalau sebenarnya kamu pengen banget orang ini gitu, beberapa dari kalian. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye-bye.